Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dalam momen ibadah Jumat Agung saat ini. Pada kesempatan sebelumnya kita tentu masih ingat ketika kita merenungkan bagaimana Allah bersedia memberikan teladan yang begitu luar biasa kepada manusia, yaitu memberikan teladan tentang kerendahan hati melalui tindakannya dengan bersedia membasuh kaki setiap murid-muridnya. Dan saat ini kita akan melanjutkan kisah itu dengan merefleksikan kehidupan kita melalui sebuah kisah yang begitu luar biasa di dalam ibadah Jumat Agung saat ini. Inilah kisahnya. Kalian ingin aku menyalibkan raja kalian? Satu-satunya raja yang kami miliki hanya Kaisar. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Hukum dia! Salibkan! Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja orang Yahudi, tapi tulislah." Orang ini berkata, "Aku Raja orang Yahudi." Yang sudah aku tulis, tetap tertulis. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4. Masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong, mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, Dia ibumu. Sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Yesus,
Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, Aku haus. di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Bagaimana? Tragis bukan? Lalu apa yang akan kita renungkan melalui bacaan kita saat ini? Di mana kita tadi sudah membaca mungkin, atau mungkin juga melihat dari video yang ada tentang Tuhan Yesus dihukum mati. Apakah kita akan belajar tentang pengorbanan, kesetiaan, atau kasih? Yang akan kita pelajari saat ini, yang akan kita renungkan saat ini adalah tentang sebuah kesungguhan. Karena kita tahu yang namanya pengorbanan, yang namanya kesetiaan, bahkan kasih, jika tidak didasari dengan sebuah kesungguhan, apalah artinya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat dengan sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 178 yang demikian. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Kita pujikan bersama-sama. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercelah. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia, menebus manusia. Kita pujikan sekali lagi. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercelah. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia, menebus manusia. Sebuah pujian yang indah sekali, pujian yang menyatakan kasih Allah kepada manusia, sehingga Ia datang ke dunia, bahkan memberikan hidupnya sebagai ganti kita manusia yang berdosa. Dan memang secara gamblang pujian ini menyatakan bagaimana kesungguhan Allah, yaitu dalam bertindak untuk menebus dosa-dosa manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini
Kita telah membaca secara bersama ataupun secara mandiri dari Yohanes pasal 19, di mana kalau kita perhatikan ternyata memang Yohanes pasal 19 ini adalah salah satu bagian ketika Yesus memusatkan perhatiannya kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk membangun umat dalam perjanjian yang baru, di mana perjanjian yang baru itu diresmikan dan ditegakkan melalui kematiannya. Kisah lengkapnya dari pasal 18 sampai dengan pasal yang ke-19. Bacaan saat ini yang diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30, yaitu mengisahkan tentang wafatnya Tuhan Yesus. Di mana dalam bacaan ini kisah tentang wafatnya Tuhan Yesus itu hanya dikisahkan dengan singkat sekali. Dari ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sangat singkat sekali. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, kisah ini juga ternyata diawali dan diakhiri dengan apa? Dengan penggunaan sudah selesai. Sudah selesai. Dalam bahasa Yunani apa? Tetelestai. Sudah selesai. Di mana ini mengisyaratkan atau menandakan bahwa adegan singkat di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30 itu mengungkapkan atau menunjukkan bahwa rencana ungkapan kasih Allah bagi manusia itu telah mencapai tujuannya, telah sampai pada tujuannya. Pertanyaan yang perlu kita sampaikan apa? Lalu sebenarnya apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib melalui kematiannya? Kenapa sampai dia mengatakan, ketika dia disalib mengatakan sudah selesai? Yohanes pasal 17 ayat 4 mengatakan demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apa yang bisa diambil dari tadi Yohanes pasal 17 ayat 4? Yesus ternyata telah melakukan pekerjaan yang Allah Bapa berikan kepadanya. Jika kita menelisik lebih dalam, kata pekerjaan dalam bahasa Yunani yaitu ergon memiliki makna tugas atau sebuah perbuatan yang memang dituntut untuk apa? Diselesaikan atau dilaksanakan. Nah, inilah ternyata maksud dari sudah selesai. Apa? Misi Tuhan. Misi Tuhan kepada manusia, yaitu bahwa tujuan utama dari kedatangan Tuhan ke bumi adalah apa? Untuk menebus setiap dosa manusia. Ia datang ke dunia di mana hubungan yang terputus antara Allah dan manusia itu dikembalikan kepada apa? Dikembalikan ke arah di mana Allah menginginkan relasi antara manusia dengan Tuhan itu terjalin dengan baik kembali. Dan juga di dalam pembelajaran kita dalam pasal yang sama, di dalam ayat yang ke-30, Tuhan Yesus mengatakan ataupun dikisahkan di situ, ia memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya. Apa tandanya? Ternyata memang itu adalah kehendak Dia sendiri. Kehendak Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, yaitu apa? Menyerahkan segala sesuatunya kepada kuasa Sang Bapa. Kepada kuasa Sang Bapa yang Maha Kuasa. Agar apa? Ya, tadi seperti saya sampaikan, agar apa yang menjadi tujuannya, yaitu agar dosa manusia itu diampuni.
Dan di dalam ayat 30, Yesus wafat dengan tenang dan dengan penuh rasa percaya diri. Coba kita bandingkan ayat ini dengan ayat dalam Markus 15 ayat 37, di mana itu juga mengungkapkan yang sama. Apa? Sudah selesai. Di dalam Markus 15 ayat 37 juga mengatakan demikian. Tapi ternyata bagi Yohanes, seruan sudah selesai ini menjadi sebuah seruan kemenangan. Kemenangan apa? Akan apa? Kemenangan bahwa Tuhan itu telah lunas, telah menyelesaikan misinya untuk manusia. Dan tentu ungkapan ini, ungkapan sudah selesai menurut Yohanes sepertinya memiliki dua makna. Yang pertama adalah memang ungkapan sudah selesai ini menandai akhir dari karya Tuhan Yesus di dunia ini. Yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua ini adalah sebuah makna yang perlu kita renungkan juga, yaitu sebuah pemenuhan perutusan dari Allah untuk manusia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang benar seperti tadi di awal saya sampaikan, kesungguhan bagaimana Tuhan memiliki rencana yang begitu luar biasa bagi manusia. Sehingga Tuhan Yesus saja sampai mengatakan sudah selesai, di mana memang misinya telah diselesaikan. Tentunya tadi seperti saya sampaikan di dalam ayat yang 30, ia kembali menyerahkannya kepada Allah Bapa. Dan ia mati, menundukkan diri dan menyerahkan nyawanya. Diserahkan kepada Allah Bapa kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah saat ini kita merenungkan bagaimana Allah Bapa menyelamatkan umat manusia ternyata bukan dengan rencana yang setengah jalan. Namun Tuhan Allah menyelamatkan manusia adalah benar-benar sampai tuntas. Atau dalam pembahasan kita hari ini sudah selesai. Inilah yang harusnya semakin menunjukkan kepada kita tentang kesungguhan Allah mengasihi manusia dan menghendaki bahwa manusia itu tetap dalam pelukannya. Maka inilah juga yang menjadi tema kita pada hari ini. Apa? Salib, ekspresi kasih Allah. Yang berarti bahwa peristiwa salib yang sekilas tadi terlihat sangat tragis, sekilas tadi terlihat sangat menyedihkan, ternyata peristiwa itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia, yaitu menganugerahkan keselamatan. Lalu bagi kita di zaman sekarang, apa yang kita pikirkan ketika kita melihat salib? Apapun bentuknya, apapun ukurannya, dimanapun, apa yang kita pikirkan? Apakah kita telah menyadari bahwa melalui salib itu Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita? Tentu kesadaran itu dibarengi atau diikuti dengan setiap tindakan yang tidak membuat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu menjadi sia-sia. Apa maksudnya menjadi sia-sia? Ya kalau kehidupan kita masih berada dalam kehidupan yang lama, masih suka iri, masih dengki, merendahkan orang lain, bahkan yang paling parah dalam kondisi saat ini meragukan pertolongan Tuhan, yaitu membuat pengorbanan Tuhan Yesus menjadi sia-sia. Padahal hari ini kita belajar Tuhan Allah itu sungguh-sungguh menolong kita. Masa iya kita malah yang tidak sungguh-sungguh kemudian mengasihi Tuhan? Malah kita yang setengah-setengah. Malah kita yang kemudian apa? Dengan ragu-ragu untuk mengasihi Tuhan. Karena
kalau kita masih ragu-ragu, tidak percaya akan pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh itu, berarti tujuan dari Injil Yohanes ini ditulis tidak tercapai. Masih ingat tujuannya apa? Ya, tujuan penulisan Injil Yohanes ini agar kita tetap terus percaya kepada Kristus. Kalau kehidupan kita itu masih dipenuhi dengan kehidupan yang lama, tadi saya sampaikan, mohon maaf, saya menyampaikan berarti kita hanya menoleh pada salib itu, tapi belum menghampiri salib itu. Jadi mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita katakan kepada diri kita dan kepada saudara-saudara kita saling menguatkan bahwa Allah adalah sumber pertolongan kita, dan pertolongannya itu selalu ada bagiku, dan Allah sungguh-sungguh menolong kita. Jangan ragu-ragu. Tuhan memberkati kita. Amin.